Bayangkan deretan pulau yang subur. Nusantara, sebuah permadani hijau zamrud yang terbentang luas di Khatulistiwa. Jauh sebelum dinamakan Indonesia, jauh sebelum peta modern ditarik. Ini bukan satu negara yang terpusat, melainkan mozaik kepulauan yang dinamis, tapi kumpulan kerajaan-kerajaan maritim yang kuat seperti Sriwijaya dan Majapahit, masing-masing dengan pengaruh dan budayanya sendiri. Kerajaan-kerajaan ini makmur dari perdagangan yang ramai dan pertukaran budaya yang kaya. Masyarakat ini membangun candi megah yang menjulang ke langit, bukti kehebatan arsitektur mereka, menguasai pertanian dengan sistem irigasi yang rumit, dan menyambut pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab, yang membawa serta ide, barang, dan kepercayaan baru. Rempah-rempah dari Maluku, cengkeh dan pala, yang sangat dicari, lebih berharga dari emas di pasar-pasar jauh, menarik pedagang dan petualang dari jauh dan luas. Kehidupan beragam berkembang pesat, dibentuk oleh adat istiadat setempat yang unik dan semangat pertukaran budaya yang berkelanjutan. Agama baru, Hindu, Buddha, Islam, datang dan pergi, berpadu secara harmonis dengan kepercayaan asli yang sudah lama ada, menciptakan budaya yang unik dan dinamis. Selama berabad-abad, orang luar datang terutama untuk berdagang dan menjalin hubungan, bukan untuk menaklukkan dan mendominasi, tapi perubahan yang mendalam akan segera datang. Di Eropa yang jauh, keinginan yang tak teredamkan akan rempah-rempah eksotis dan kekayaan yang tak terbayangkan tumbuh subur. Jatuhnya Konstantinopel yang strategis ke tangan Ottoman, secara efektif memutus jalur perdagangan lama yang sudah mapan, mendorong bangsa Eropa yang ambisius untuk mencari jalur laut langsung yang berbahaya ke pulau-pulau yang kaya ini. Kekayaan Nusantara yang tak terhitung akan segera menarik jenis pengunjung baru yang jauh lebih berbahaya dan bertekad untuk mengubah segalanya. Portugis tiba pertama kali di awal tahun 1800-an, merebut Malaka dan bergerak menuju Kepulauan Rempah. Kedatangan mereka sangat kuat, ditandai dengan meriam dan penaklukan. Spanyol segera menyusul, bentrok dengan Portugis dan memanipulasi persaingan di antara sultan-sultan lokal. Kemudian datanglah Inggris dan Belanda, raksasa perusahaan dengan tentara, mencari kendali penuh atas perdagangan rempah. Keseimbangan perdagangan lama hancur. Bangsa Eropa tidak lagi ingin berdagang, mereka ingin menguasai. Kekuatan senjata yang lebih unggul dan ambisi yang kejam mengubah pulau-pulau itu menjadi medan perang. Rakyat Nusantara menghadapi era dominasi baru. VOC Belanda segera mendominasi jalur perdagangan di seluruh Nusantara, bertindak sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus kekuatan kolonial yang memiliki hak untuk berperang dan memerintah. Dari Batavia, yang menjadi pusat kekuasaan mereka memberlakukan monopoli yang kejam, terutama di Kepulauan Banda, yang kaya akan rempah-rempah, di mana pembantaian Banda menjadi simbol kekejaman VOC, memusnahkan hampir seluruh populasi untuk mengamankan monopoli pala. VOC memaksa penguasa lokal di berbagai wilayah untuk membuat kontrak yang tidak adil, yang menguntungkan pihak Belanda, menghancurkan perdagangan dan mata pencarian tradisional masyarakat Indonesia. Perkebunan menggantikan pertanian yang beragam, mengubah lanskap dan ekonomi, semuanya demi keuntungan Eropa, memperkaya para pedagang dan investor. Selama hampir 2 abad kekuasaannya, keserakahan VOC membentuk pulau-pulau ini, meninggalkan bekas luka yang dalam. Ketika perusahaan itu runtuh karena korupsi dan hutang, mahkota Belanda mengambil kendali langsung atas wilayah jajahannya. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia semakin dalam, karena pemerintahan kolonial menjadi lebih sistematis dan menindas rakyat Indonesia. Belenggu perdagangan dan penindasan semakin erat mencengkeram. Perjuangan untuk kebebasan dan kemerdekaan masih jauh dari selesai saat itu. Perlawanan dimulai sejak bangsa Eropa tiba. Pahlawan lokal seperti Sultan Hasanuddin dan Pangeran Diponegoro memimpin perang sengit melawan kendali Belanda. Meskipun sering kalah, perlawanan mereka menginspirasi generasi mendatang. Pada abad ke-20, jenis perlawanan baru muncul, nasionalisme. Orang Indonesia yang berpendidikan barat membayangkan sebuah bangsa yang bersatu, Indonesia. Kelompok seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam memicu kebangkitan nasional. Pemimpin seperti Soekarno dan Hatta menggunakan kata-kata dan organisasi untuk menyatukan Nusantara. Belanda menanggapi dengan penindasan, tetapi gagasan kemerdekaan tidak dapat dibungkam. Benih-benih bangsa telah ditanam, mimpi kebebasan semakin kuat. Perang Dunia II menghancurkan kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia saat Jepang menyerbu dan menduduki kepulauan ini.
Hal ini secara tak terduga menunjukkan kelemahan Eropa di mata dunia. Pendudukan Jepang sangat keras dan penuh dengan penderitaan. Tetapi secara ironis, itu memicu dan mempercepat nasionalisme Indonesia. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta dengan berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belanda, yang tidak mau melepaskan jajahannya, mencoba kembali, memicu revolusi berdarah dan perjuangan sengit selama 4 tahun. Berabad-abad kolonialisme meninggalkan bekas luka yang dalam pada ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Namun, penderitaan bersama ini justru membentuk identitas dan persatuan nasional yang kuat. Perjuangan kemerdekaan menjadi kisah heroik para pendiri Indonesia. Memahami sejarah yang kompleks ini, menjelaskan kebanggaan dan persatuan Indonesia yang kuat dalam keberagaman budaya dan etnis. Perjalanan panjang untuk membangun bangsa yang adil dan makmur terus berlanjut, berakar kuat pada pelajaran pahit dan manis dari masa lalu.